akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian. Saya sangat sepakat ketika hari ini Presiden Jokowi bersikap lebih tegas dengan melibatkan TNI Polri yang akan ditempatkan di sejumlah titik. Apa maning dibuka bareng-bareng. Kami mau susah. Hari Raya Idul Fitri, hari kebebasan, hari kesenangan. Orang caranya kayak gini. Jenenge kapan guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudaraku dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ada banyak orang, walaupun kelompoknya ya kelompok itu saja, yang sampai hari ini masih membangkang kepada pemerintah terkait dengan aturan pembatasan sosial untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Di sejumlah tempat banyak sekali orang-orang merasa sok agamis, merasa sok suci, melawan aparat pemerintah, melawan polisi atas aturan yang diberlakukan dalam menangani pandemik ini. Dan ini sangat tidak positif, ini sangat destruktif, dan polisi harus bersikap tegas. Tidak boleh siapapun, apapun jabatannya, dari kelompok manapun, dibiarkan melakukan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Jangan sampai ada orang, oknum kelompok yang dikasih hati berani melawan polisi. Karena kalau ini terjadi, maka akan menular kepada orang lain, kepada wilayah lain. Mereka akan berani dengan aparat kepolisian. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai aparat kita, polisi kita kehilangan wibawa atas penegakan aturan hukum yang ada, ini sangat berbahaya dampaknya bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Kasihan aparat kepolisian. Oleh karena itulah saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, bantu polisi, support polisi untuk bersikap tegas terhadap pelanggar aturan di negara ini, baik aturan terkait dengan COVID-19 ini ataupun aturan-aturan hukum yang lain secara umum. Polisi harus tetap dikawal, polisi harus dibela, jangan sampai wibawanya jatuh atas ulah kelompok-kelompok yang kurang ajar, yang berani membangkang terhadap aturan negara kita ini. Yang terbaru kita lihat di Wonosobo, seorang laki-laki dengan sombongnya menyingkirkan perlengkapan polisi, menyingkirkan rambu-rambu kepolisian yang dipasang di tengah jalan untuk membatasi kerumunan. Kemudian beberapa hari sebelumnya ada bahkan sampai duel di Surabaya, Satpol PP dengan warga negara setempat. Kemudian ada juga di Sulawesi Tengah, kepala desa dikeroyok oleh warga masyarakat gara-gara ingin menegakkan aturan COVID-19 ini. Sebelum itu jauh-jauh hari kelompok jamaah tabligh tidak ada, mereka berkuar-kuar tidak mau mentaati peraturan pemerintah terkait dengan peribadatan. Mereka tetap nekat mengadakan sholat berjamaah, berkumpul, bahkan sudah di rumah sakit melarikan diri. Ini semua kalau dibiarkan akan menjadi presiden buruk bagi kewibawaan aparat hukum kita, bagi polisi kita. Nah, oleh karena itulah saya sangat sepakat ketika hari ini Presiden Jokowi bersikap lebih tegas dengan melibatkan TNI Polri yang akan ditempatkan di sejumlah titik, setidaknya di 4 wilayah provinsi dan di 25 kabupaten kota di Indonesia, untuk bersama-sama mengawal terjun ke lapangan atas aturan penegakan penanganan COVID-19 ini. Dan ini betul, dan ini sangat penting, ini harus kita dukung, harus kita kawal. Jangan sampai ada lagi warga negara siapapun dari manapun yang berani menentang aturan negara Republik Indonesia, yang berani menentang aturan pemerintah terkait
penanganan COVID-19 ini. Semoga saja ini menjadi langkah awal yang positif, langkah awal yang tegas untuk membasmi, untuk menangani orang-orang yang ngeyel, yang suka membangkang terhadap aturan pemerintah ini. Mudah-mudahan perkembangannya signifikan dan jangan coba-coba untuk melanggar dan melawan aparat lagi. Karena TNI sekarang sudah dilibatkan langsung di tengah-tengah lapangan. Kita ikuti pidato Presiden Jokowi hari ini yang mengumumkan keterlibatan TNI dan Polri ke lapangan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Sekian, NKRI harga mati, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya biar diteruskan oleh Panglima TNI dan Kapolri serta Gubernur. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan. Pak Panglima itu Pak, mau Bapak menyampaikan atau enggak? Ya Pak. Panglima dulu. Rekan-rekan media sekalian, baru saja saya mendampingi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk melihat secara langsung terkait dengan pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap COVID-19. Rekan-rekan media sekalian, rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan di, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini, kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah
Bekasi. Berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap. Seperti contoh saat ini adalah kita laksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta. Kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga, khususnya adalah food hall yang ada di Bekasi, dan termasuk adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat, yaitu tempat-tempat penjualan apotek, penjualan obat. Di sana akan kita terus awasi. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1000 mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500, kita batasi mungkin hanya 200 saja. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut, dan mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, dan tambahan anggota Polri yang akan dilibatkan kurang lebih 340.000, karena kita harus mengamankan di 1.800 titik tersebut. Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah. Siang ini langsung di atas stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Jadi pendisiplinannya kalau ada apa-apa lebih leluasa Pak. Iya, Pak. iya. Ya, jadi contoh. Kita mungkin Pak perlu didorong semua daerah punya peraturan Pak. Iya. Karena kalau tidak punya peraturan, penegak hukum tidak punya dasar untuk. Iya. Wes ya, jadi guys di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk ya ngesuk ke para nirika ya.